Maka jika mereka mendebatmu, faqul, maka katakanlah Muhammad kepada orang yang mendebatmu, aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Mang Nasir, ketika Mang Jenal, Kang Masih, Abu Yatoni, semuanya ada yang mendebat seperti itu, maka ucapkan aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis tinggal lunga ya, tinggal lunga ya. Tahun sih mendebat mengkawan. Masalahnya apa? Masalahnya ini Al-Quran. Fa'in hajuka, maka jika mereka mendebatmu Muhammad, ini ditunjukkan Al-Qurannya kepada baginda Nabi, tapi mahum mukhalafahnya untuk kita juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwanya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian pada malam hari ini adalah salah satu peringatan untuk kita semua, wabil khusus untuk diri pribadi sendiri, bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan peringatan-peringatan untuk kita semua agar kita senantiasa selalu ingat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
syahida wis nyaksian Allahu sapa Allah annahu satuhune Gusti Allah la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illa huwa angin Gusti wal malaikatu lan pirang-pirang malaikat wa ulul ilmi lan pirang-pirang wong kang digawe ilmu qaiman kang ngadekakeun bil qisti kalawan keadilan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illa huwa angin Gusti al aziz kang maha perkasa ya Gusti al hakim kang maha bijaksana ya Gusti Inna dina satune agama indallahi ing sandinge Gusti al-Islamu iku agama Islam wa maktarafalan aja berselisih alladina pirang-pirang wang untuk kang dikai sila kabir ya alladhi alkitab apa kitab illa min ba'di angin min ba'di saking sahwise ma apa barang ja'ahum kang wis taka ing sila kabir al ilmu apa ilmu bitauhid kalawan ilmu tauhid bagian halek kedengkian bainahum antara sira kabeh wa man lam sabawung yakfur kang wis kafir ya siman bi ayatillahi kalawan pirang-pirang ayat Gusti fa innallaha maka satune Gusti sari'ul hisab sangat gelis ngegai perhitungan bain haduka maka lamun ngedebat ing andika Muhammad fakul maka ngendika lahum kedua pirang-pirang wong kafir aslam tu nyerahakeun kaulah wajhiya diri kaulah lillahi iku tetep kedua Allah wa man lan sapa wong ittaba'ani kan miluni kaulah wa kullan ngendika lilladzina kedua pirang-pirang wong untuk kang digawe ya ladi alkitab wa kitabul ummiyina lan pirang-pirang wong kang buta huruf atau wong kafir karena bi ayatillah aslam tu anata wadi yang Allah sila kabeh pain aslamu maka lamun wadi sila kabeh pakodi ada maka nyata wis oleh petunjuk sila kabeh ming dolali saking kesesatan wa in tawallau lan ing yanta berbalik sira kabeh fa indama maka saduhune barang alaika kewajiban kula al balagu hale nyampayaken wallahu lan tawi Allah iku basyirun kang maha ngadeleng bil ibadi kalawan pirang-pirang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul ayat tersebut dari Anas mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang pemuda Yahudi. Kebetulan pemuda Yahudi ini belum masuk Islam, masih memeluk agama non-Islam. Tapi kenapa seorang pemuda Yahudi ini selalu mencarikan air wudhu dan membawakan alas kaki Rasul? Padahal dia belum masuk Islam, masih non-Islam. Sementara kita yang sudah jelas-jelas Islam, tapi sebaliknya tidak pernah takzim kepada orang yang lebih tua. Nah, ini mafhum mukhalafahnya orang Yahudi saja yang belum masuk Islam, mereka khidmat menghormati baginda Nabi dengan cara apa? Dengan cara mencarikan air wudhu dan mengambilkan alas kaki untuk baginda Nabi. Bagaimana dengan kita? Suatu hari pemuda tersebut jatuh sakit, lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk pemuda tersebut. Ketika dijenguk oleh baginda Nabi, lalu kemudian kedua orang tua Yahudi tersebut menemani
pemuda yang lagi sakit tersebut. Lalu kemudian baginda Nabi berkata, wahai pemuda, masuklah Islam. Pemuda itu memandang orang tuanya. Lalu kemudian apa jawab orang tuanya? Wahai anakku, taatlah kepada Abu Qasim. Kemudian pemuda itu lalu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bunyi syahadat pemuda Yahudi tersebut? Lalu kemudian pemuda Yahudi tersebut bersyahadat. Kenapa? Karena dapat perintah dari kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi orang tuanya belum masuk agama Islam, baru pemuda Yahudi tersebut yang masuk Islam. Lalu kemudian pemuda tersebut membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pemuda Yahudi tersebut masuk ke dalam agama Islam. Lalu disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini. Mana ayatnya? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada siapa? Kepada anak tersebut, la ilaha. Wahai pemuda Yahudi, ketika engkau sudah masuk ke dalam agama Islam, lalu jangan sekali-sekali kalian menyembah selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan yang kalian sembah illahu, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan engkau saja wahai pemuda Yahudi, wal malaikatu, dan beberapa malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala juga membaca kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diperingatkan juga oleh Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang wajib kalian sembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu termasuk para nabi dan para ulama juga, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang wajib kalian sembah wahai para anbiya dan para ulama illahu, kecuali aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah sembahan-sembahan kita masih ada Allah di dalam diri kita? Dan apakah Allah itu ada banyak di dalam diri kita? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan kepada orang-orang Islam, khususnya kepada para malaikat-malaikatnya Allah, dan kepada para nabi-nabinya Allah, dan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang wajib kalian sembah kecuali aku. Siapa para ulama-ulama tersebut yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan dalam segala hal, tidak memandang pilih bulu. Mereka semuanya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang wajib kami sembah illahu kecuali engkau wahai Allah, dan engkau adalah azizun, yang maha perkasa, al-hakimun, dan maha bijaksana. Inna dina indallahil Islam. Wahai pemuda Yahudi, dengarkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling aku cintai, agama yang paling aku sukai, dan agama yang paling aku ridhoi di sisi aku adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Berarti apakah kita beruntung menjadi orang-orang Islam? Apakah rugi? Menurut peneliti dalam diri kita masing-masing, bahwa sudah jelas begitu bangga menjadi orang-orang Islam. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian sudah masuk ke dalam agama Islam, wa makhtalafa ladina utul kitab, dan jangan sekali-sekali kalian berselisih tentang hukum agama.
Kepada siapa? Alladzina utul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka telah diberikan kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya apa? Artinya orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan kitab Injil, mereka percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan dia tidak membenci, dia tidak memusuhi, dan dia tidak murka kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang disebut ahlul kitab. Nah, di sini ada peringatan untuk orang-orang Islam termasuk diri kita masing-masing. Jangan pernah sekali-sekali kita berselisih paham tentang agama. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Mau yang di sini maupun yang di luar, jangan pernah sekali-sekali berselisih paham tentang agama. Illa min ba'di ma ja'ahum bil ilmi, kecuali mereka telah mendapatkan pemahaman ilmu tentang ketuhanan. Kalau orang yang belum mendapatkan pemahaman ilmu tentang ketuhanan, maka bisa jadi mereka akan berdebat. Bagian bainahum, dan mereka nanti akan mendatangkan kedengkian bainahum, antara mereka yang sedang berdebat. Jadi peringatan untuk kita, jangan pernah kita sekali-sekali berselisih tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali orang tersebut telah mendapatkan pemahaman ilmu tentang ketuhanan. Kalau orang tersebut mendapatkan ilmu tentang ketuhanan, maka tidak ada perdebatan. Mereka menerima, mereka saling menerima tentang Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi tidak ada perdebatan. Yang buat repot, Tuhannya sama, saling berdebat, itu yang repot. Ya, banyak kita sekarang. Tuhan Allah, Rasulnya Muhammad, tapi saling berdebat. Itu yang buat repot. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar, yang kafir bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Qur'an, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat memberi perhitungan. Awas ya. Kalau seandainya di antara kita ada yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innallaha sari'ul hisab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat memberikan penghisaban. Bukan di akhirat, tapi di dunia dipercepat orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, wa in adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada orang Islam yang tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sari'ul hisab, Allah sangat cepat memberi perhitungan. Ada orang Islam yang tidak pernah bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat. Kemudian orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kafartum inna 'adzabil lasyadid, orang tersebut masuk dalam kategori kafir. Paham ya? Artinya berarti hati jangan sampai kita ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat-ayat Allah membicarakan seperti ini, jangan dibantah. Kalau ada orang-orang yang membantah, ya biarkan saja. Itu mau urusannya sama Allah, bukan sama pengasir. Ya, mau urusannya sama Allah aja itu. Tapi alangkah baiknya kita jangan sampai ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, doakan saja supaya mereka dapat hidayah. Jangan dibenci. Lalu kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in hajjuka, maka jika mereka menempatmu Muhammad
Maka jika mereka mendebatmu, faqul, maka katakanlah Muhammad kepada orang yang mendebatmu, aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Mang Nasir, ketika Mang Jenal, Kang Masih, Abu Yatoni, semuanya ada yang mendebat seperti itu, maka ucapkan aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis tinggal lunga ya, tinggal lunga ya. Lawan anak sih berdebat mengkonon. Masalahnya apa? Masalahnya ini Al-Quran. Fa'in hajuka, maka jika mereka mendebatmu Muhammad, ini ditunjukkan Al-Qurannya kepada baginda Nabi. Tapi mahfum mukhalafahnya untuk kita juga. Ketika di antara kita ada yang berdebatmu, maka ucapkan aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaba'ani, bukan diri saya saja, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti aku. Siapa orang-orang yang mengikuti aku? Seumpama semuanya yang ada di sini mempunyai anak dan istri. Kalau kita ya ini orang. Kalau kita ya semua jamaah yang ada di sini. Tapi kalau untuk jamaah wa man ittaba'ani, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti aku, ada istri, ada anak, ada saudara, itu yang kita berikan. Ketika nanti kalian ada yang berdebat tentang hukum agama, ucapkan aslamtu wajhiya lillahi, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kalau seandainya nanti kamu ada yang mendebat seperti itu, ucapkan aslamtu wajhiya lillah, jangan dibalas dengan debatan tersebut, cuman kalian harus menjawab, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul, lalu kemudian baginda Nabi berkata, lilladzina utul kitab, katakan Muhammad kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah diberikan kitab, yang tidak membencimu, wal ummiyina, dan juga yang membencimu termasuk kafir, aslamtu, apakah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa in aslamu, maka jika mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ihtada, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Wa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari Islam, kalau seandainya kata Mang Nasir, Kang Masih, Mang Jenal, Mang Jamal, Kang Tony, Kang Kade, semuanya berpaling dari agama Islam, fa innama alaikal bala, maka sesungguhnya kewajibanku kepada kalian semuanya illal bala, kecuali hanya sebatas menyampaikan. Artinya diterima syukur, nggak diterima ya wis. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur paksaan. Kalian mau masuk Islam yang kafir, silakan, dan kalian mau menjadi Islam yang munafik, silakan. Fa innama 'alaikal balagh, tugas kewajibanku hanya sebatas menyampaikan. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala basyirun bil ibad, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap hamba-hambanya yang mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang tidak mau mendapatkan hidayah dari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasilaha minka fa ya ainu sa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yaghfir ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu ba'sya wa syaddan kila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.